Materi hari ini kita akan masuk ke aljabar dan operasi hitung. Sebenarnya ini kalau aljabar sendiri tuh materi SMP ya. Jadi mudah sulit sih sebenarnya, agak-agak tricky juga. Jadi kita review bareng-bareng hari ini tentang aljabar dan operasi hitung. Nah, untuk aljabar sendiri, cakupan materinya itu tipe-tipe soalnya mencakup penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, sama satu lagi pemfaktoran. Ini cakupannya. Kemudian untuk operasi hitungnya, itu nanti kalian akan mengenal notasi-notasi khusus seperti ini. Jadi ada buletan, bisa juga kadang pagar atau kotak, nanti ada juga yang kayak tanda petik gini. Itu nanti banyak macamnya dan memiliki definisi tersendiri di masing-masing soal gitu. Jadi ada definisi khusus. Tapi poin penting yang perlu diingat itu bahwa kalau ada tanda kurung, kali bagi, plus minus, itu harus sudah bisa mendahulukan ya, mana yang harus dikerjakan duluan. Jadi kalau ada kurung, kali bagi, tambah kurang, yang pertama harus dikerjakan adalah di dalam kurung dulu, baru nanti kemudian kali bagi. Gitu ya, ini tangga urutan prioritas pengerjaannya. Sebenarnya itu sih kalau tentang materinya sedikit aja. Langsung aja kita masuk ke latihan soal ya. Di sini ada yang udah ngerjain tadi? Udah ada yang coba ngerjain? Belum? Atau udah? Gak apa-apa sih. Kita masuk ke soal nomor 1. BTW kedengeran kan ya? Kedengeran dan kelihatan kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Nah, nomor 1. Hasil pengurangan dari 2x min 4y per 4 oleh 6x min 3y per 8. Nah, paling sih yang perlu diingat, kalau pengurangan kadang dia menggunakan kata oleh, kadang juga dan, kadang juga dari. Nah, kalau oleh, itu berarti kita mengurangkan yang awal dengan yang akhir. Jadi oleh sama dan itu sama aja tuh. Kita kurangin yang awal, jadi 2x min 4y per 4 dikurang 6x min 3y per 8. Jadi awal kurang akhir. Itu kalau oleh dan gitu. Oleh dan. Nah, beda lagi kalau ada soal dari. Jadi misalkan kalian menemukan soal yang hasil pengurangan bla 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 dari bla bla bla. Nah, kalau dari berarti yang belakang dulu yang di depan. Yang belakang dulu kalian tulis, jadi ini dulu yang kalian tulis baru dikurang yang belakang. Gitu ya, itu yang perlu diingat. Nah, sekarang untuk soal ini karena di sini oleh, berarti yang awal dikurang yang akhir gitu ya. Dan karena ini bentuknya adalah pecahan, berarti kita perlu ingat juga konsep pengurangan pecahan, yaitu samakan penyebut ya, kalau di pecahan tuh. Cuma kita bisa pakai ini sih, cara cepetnya, kita kali silang aja. Jadi dari 8 kita kali ke sini, sehingga jadinya 8 kita kali dengan 2x min 4y. Kemudian kita kurang, karena di sini kurang ya, dikurang dengan yang sebelah lagi. 4 dikali 6x min 3y. 4 dikali 6x min 3y. Baru per, yang bawahnya nih, penyebutnya kita kali. 4 dikali 8, itu 32. Lanjut, kita kali, 8 kali 2x itu 16x, kemudian 8 dikali min 4y itu min 32y, kemudian min 4 dikali 6x itu min 24x, kemudian min 4 dikali min 3y, berarti plus ya, karena min kali min itu plus, berarti 12y, baru per 32. Selanjutnya, kalau aljabar itu kan kita cuma bisa menambahkan atau mengurangkan yang variabelnya sama ya, x dengan x. 16x dikurang 24x. 16 dikurang 24 sama dengan min 8x. Kemudian, sekarang yang y, min 32y ditambah 12y.
min 32 ditambah 12. Itu hasilnya min 20 ya. Hutang 32 dibayar 12, jadi min 20. Baru per 32. Nah, sampai sini kita sederhanakan. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa nih? Ada 8, 20 sama 32. Bisa dibagi berapa? 4. Ya, benar banget, 4. 8x dibagi, min 8x dibagi 4, sorry. Min 2x. 20 dibagi 4, min 5. Min 5Y. Min 5. Y-nya ketinggalan, sorry. Kemudian 32 dibagi 4, hasilnya? 8. 8. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. D. Ya, jawabannya yang B ya. Jadi stepnya kali silang, kemudian dioperasikan dikurang. Ikut ya. Iya. Nomor 2, hasil pengurangan 2x min 2y per 4 dan 3y min 3x per 2 adalah, nah, karena di sini pakai dan, berarti ya udah yang depan tetap di depan gitu. 2x min 2y per 4 dikurang dengan 3y min 3x per 2. Stepnya masih sama. Kali silang. Berarti 2 dikali 2x min 2y dikurang dengan 4 dikali 3y min 3x. Pernya jangan lupa, 4 dikali 2, 8. Sehingga kita dapat 2 dikali 2x itu 4x, 2 dikali min 2y itu min 4y, kemudian min 4 dikali 3y itu min 12y, min 4 dikali min 3x itu plus 12x per 8. Sama kayak tadi, 4x kita tambahkan dengan x. 4 tambah 12 itu 16. Kemudian min 4y ditambah, min 4y min 12y. Hasilnya itu min 16y per 8. Selanjutnya, nah ini sih yang kadang-kadang suka ketukar. Jadi kalau di sini pengurangan atau penjumlahan, itu harus dua-duanya ya. 16 harus dibagi 8, nanti 16 yang ini pun harus dibagi 8 juga. Sehingga hasilnya nih 16x dibagi 8. Hasilnya 2. Ya, 2x. Yang belakang min 16y dibagi 8, min 2y. Jadi jawabannya adalah yang B. B. Iya, kayak gitu. Pengurangan. Lanjut ya. Ya. Oke. Sekarang hasil kali nih. Jika x tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan 2, maka hasil kali. Sebenarnya nih yang depan itu cuma syarat aja. Karena kalau kita substitusi 0 ke sini, x-nya kita ganti 0, dia kan jadi per 0 ya. Nah, per 0 dalam matematika itu artinya tidak terdefinisi. Ya, jadi bentuk yang nggak boleh gitu kan. Nah, kalau di substitusi 2 ke sini, itu kan 2, min 2 harusnya di sini. Misalkan di sini min 2 ditambah 2, hasilnya per 0 juga kan ya. Jadi, tidak terdefinisi. Maka ini cuma syarat nih. Yang depannya cuma syarat. Tapi nanti di perhitungannya nggak terlalu ngaruh gitu. Cuma syarat di awal aja. Jadi jangan pusing sama syarat yang di depan. Kita fokus ke sini aja. Hasil kali berarti 4 min x kuadrat per x dikali dengan 3x, x plus 2. Nah, kalau perkalian pecahan itu kan atas kali atas, bawah kali bawah gitu kan ya. Jadi kita bisa satu ini 3x, kemudian x dikali x plus 2. Kemudian coret yang bisa dicoret. Kalau di sininya perkalian, itu nggak masalah, kita cuma nyoret x di sini. Kalau tadi kan harus dua-duanya ya, penjumlahan pengurangan. Kalau perkalian, salah satu aja udah cukup gitu. Jadi ini x-nya kita coret, sehingga tinggal 3, kita taruh depan, 3, 4 min x kuadrat, kemudian x plus 2. Sampai sini, biasanya kalau ada x pangkat 2, ada x kuadrat, itu
kita faktorkan supaya bisa dicoret dengan yang bawah. Jadi bentuknya 3. Yang ini nih kita faktorkan. Ada yang tahu faktornya berapa 4 min X kuadrat? 4 min X kuadrat berapa faktornya? 2 min X, 2 plus X. Ya, 2 plus X benar. Jadi kalau ada bilangan kuadrat di sini, berarti kita pecahnya itu 2 sama 2. Kan 4 itu 2 kali 2 ya. Kemudian yang belakang X kuadrat, pecah jadi X dikali X. Kemudian tandanya berlawanan. Udah gitu aja. Di sini masih ada 3-nya ya. Rho X plus 2. Nah, X plus 2 dengan 2 plus X itu kan sama aja kan? Maka bisa kita coret. Ini kita coret. Sehingga tinggal 3 dikali 2 min X. Kalau mau kita kali langsung, boleh 3 kali 2 itu 6. Kemudian 3 kali min X itu min 3X. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas ya? Jelas. Itu tentang perkalian. Sekarang penjumlahan. Kalau penjumlahan prinsipnya sama kayak pengurangan tadi di awal. Tapi ya tandanya dijumlah gitu, bedanya gitu aja. 2X min 2Y per 3 ditambah 2Y min X per 5 gitu ya. Sama kayak tadi, kita kali silang. 5 dikali 2X min 2Y, ya. Terus 3 plus 3 dikali 2Y min X. Pernya 3 dikali 5, yaitu 15. Ya. 5 dikali 2X, 10X, kemudian 5 dikali min 2Y yaitu min 10Y, plus 3 kali 2Y itu 6Y, kemudian 3 dikali X itu min 3X per 15. 10X dikurang 3X sama dengan 7X. Min 10Y ditambah 6Y sama dengan min 4Y per 15. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini tentang penjumlahan. Selanjutnya next tentang penyederhanaan ya, yang akan melibatkan pemfaktoran. Jadi di sini kita punya 4 min A kuadrat dibagi dengan 3A min 6. Tadi 4 min A kuadrat di soal sebelumnya kita udah tahu kalau kita faktorkan 4 itu kan jadi 2 A kuadrat jadi A sama A gitu ya. Jadi 2 plus A Ya. A ya, sip. 2 min. Sekarang yang bawah nih 3A min 6. Gimana cara memfaktorkannya? 3A min 6. 3 kali A min 2. Ya, 3 kali A min 2. Jadi kita lihat nih masing-masing 3A sama 6 itu kan bisa sama-sama dibagi 3 ya. Jadi 3-nya keluar, ibaratnya gitu. Kemudian 3A dibagi 3 tinggal A. 6 dibagi 3 tinggal 2. Karena di sini min, ya udah di sini juga ikut min. Nah, selanjutnya kita nggak bisa langsung nyoret 2 min A dengan A min 2. Ini nggak bisa langsung ke sini, nggak. Kalau penjumlahan mah sama aja ya. Cuma kalau ini beda nih. Kita harus modif sedikit. Kita harus modif sedikit dengan jadi kayak gini nih. 2 plus A-nya tetap. 2 min A ini kita ubah jadi ada minusnya keluar. Minus A min 2. Karena gini nih pembuktiannya. Ini deh. 2 min A. Kalau kita keluarin minusnya, berarti kan di sini jadi 2 dibagi min 1 kan ibaratnya ya. Berarti min 2. Min A dibagi, gimana cara jelasinnya bentar. Jadi sebenarnya ini ya,
kan kita tujuannya mau mencoret, jadi harus memunculkan bentuk A-2, gitu kan. Nah, alternatifnya adalah 2 min A kita ubah ke sini. Pembuktiannya sih bisa dari yang bawah sini aja ya. Jadi kalau kita hitung yang ini, kan min A kita kali ke dalam, min dikali A jadi min A, kemudian min dikali min 2 jadi plus 2. Min A plus 2 kalau kita tuker posisinya jadi 2 min A ya, sama kayak yang awal kan. Jadi kita nggak merubah nilai, cuma merubah bentuk. Ya. Jadi kemudian baru deh bisa kita coret A-2-nya. A-2, kemudian di sini A-2. Sehingga yang atas, minnya kita taruh di depan aja, min, kemudian 2 plus A per 3. Terus kita kali ke dalam deh, min dikali 2, min 2, min dikali plus A jadinya min A. Min A per 3. Jawabannya adalah yang D ya. Ini sebenarnya bisa ditukar lagi, min A-nya kita taruh depan, min 2-nya taruh belakang, per 3. Jadi jawabannya yang D. Iya, yang D. Itu tentang pemfaktoran. Lanjut. Nah, kita masuk ke operasi hitung. Di sini ada operasi bulat gitu. Operasi bulat gitu ya. Operasi ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Jadi dia memang ada aturannya sendiri. Ini. Nilai 4 bulat 2 bulat 1. Nah, ini nih baru berlaku aturan tadi. Kalau ada tanda kurung, berarti itu yang pertama kali harus kita kerjakan kan. Jadi pertama 2 bulatan 1 gitu yang kita kerjain. Berarti A-nya untuk pertama ini A-nya 2, B-nya 1 gitu kan. A-nya 2, B-nya 1. Berarti template-nya tinggal kita isi aja nih. Berarti 4 dikurang, karena di sini 4, ya udah 4 dikurang di sini B. B-nya di perhitungan pertama kita 1. Berarti 1 ditambah 4, kemudian dikali dengan A, kali dengan 2. Kita hitung deh. Berarti 4 dikurang, nah 1 tambah 4 dulu kan, 1 tambah 4 itu 5, kali 2. Kemudian pengurangan sama perkalian, berarti perkalian dulu yang dikerjain. Dikurang 10, 5 kali 2, 10 kan ya. 4 dikurang 10, itu hasilnya min 6. Jadi untuk yang di dalam kurung ini, hasilnya adalah min 6. Baru deh kita mencari 4 bulatan dari min 6. Ini kan hasilnya min 6. Ya, 5 kali. Ya. 4 bulatan min 6. Sama, pakai template yang awal tadi nih. Yang atas. 4 dikurang, tapi sekarang B-nya itu min 6. Min 6 ditambah 4, A-nya sekarang 4. Ya. Jadi 4 dikurang min 6 tambah 4 itu min 2, baru kita kali 4. Hasilnya min 2 dikali 4, itu min 8. Min ketemu min plus ya, jadi 4 plus 8, hasilnya 12. Sip. Yang C ya, 12. Jelas ya? Kita lanjut ke nomor 7. Masih sama tentang yang tadi operasi hitung, cuma definisinya berbeda lagi nih. Definisinya A plus B, B plus 2. Stepnya sama aja. Pertama mulai dari yang ada di dalam kurung. Berarti kita cari dulu min 1 bulatan 2. Ikutin template-nya. A plus B yang pertama. A-nya di sini min 1. Berarti min 1 ditambah B-nya 2. Min 1 tambah 2. Terus B plus 2. B-nya di sini 2. Berarti 2 plus 2. Nah, kemudian kerjain yang di dalam kurung dulu. Min 1 plus 2 itu 1 ya. Kemudian 2 plus 2
4. Sama dengan 4 berarti. Bentar. Ini kan nggak ada tanda kurung ya? Yang 2 plus 2 ini nggak ada tanda kurung kan? Jadi Iya. jangan dihitung dulu. Tapi 2-nya sini. Maka kali sama tambah yang menang itu kali kan? Jadi di sini 2, 1 kali 2, 2, baru ditambah 2. Hasilnya 4. Berarti selanjutnya kita akan mencari min 2 bulatan 4. Min 2 bulatan 4. Dengan berarti ini A-nya min 2, B-nya 4. Sini A, B juga. Ikutin template-nya lagi. A plus B berarti min 2 plus 4 dikali dengan B. Berarti dikali 4, baru terakhir ditambah 2. 2. Min 2 plus 4 itu 2 kali 4 tambah 2. Jadi 2 dikali 4 dulu ya. 2 kali 4 itu 8, ditambah 2 sama dengan 10. Ya, jawabannya adalah 10. Ini hati-hati juga ya. Tadi kakak juga hampir salah sih. Di sini harus mau ditambahin dulu. Ini jangan langsung ditambahin, tapi kita kali dulu. Karena kali sama tambah itu menang kali ya. Oke. Lanjut ya. Nomor 8. Harga 2 pensil 5.000 dan harga 1 buku B rupiah. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya. Katanya tadi harga 2 pensil sama dengan 5.000. Kemudian harga buku itu B. Terus kata soal lagi, Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. 5 buku, 10 pensil. Jika ia membayar dengan 100.000, maka jumlah uang kembalian. Nah, kan di sini diketahui 2P. 2P itu 5.000. Berarti P-nya berapa? 1 pensilnya berapa? 2.500. Setengah. Sip. 5.000 bagi 2 ya, 2.500. Berarti kalau 10 pensil berapa? 25.000. 25.000. Jadi yang Amir gunakan itu, yang Amir belanjakan 5B tambah 25.000. Ini kan, ini yang Amir belanjakan. Yang Amir belanjakan ini sama aja kayak 100.000 dikurang kembaliannya gitu kan ya? Iya. Nah, jadi kita mencari X nih. Maka X-nya pindah ke kiri ya. Jadi X pindah ke kiri, jadi X sama dengan 5B pindah ke kanan jadi min 5B. 25.000 pindah ke kanan jadi min 25.000. Kemudian 100.000-nya tetap ada, jadi plus 100.000. Jadi kita dapat kembaliannya itu adalah min 5B, min 25.000 tambah 100.000 itu 75.000. 75.000. Atau kalau kita atur jadinya 75.000 dikurang 5B gitu ya. Kalau kita Min 5B. 75.000 min 5B itulah uang kembaliannya. 75.000 min 5B berarti yang C. Lanjut nomor 9. Nggak kecepatan kan ya? Enggak, Kak. Ya, cukup ya. Nomor 9, jumlah uang Ani 2 kali jumlah uang Budi. Berarti Ani katanya 2 kali Budi. Jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah 3.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan uang Cita. Jadi ada uang Ani dikurang 3.000. Kemudian ditambah dengan uangnya Budi dikurang 3.000 juga gitu kan katanya. Itu akan menghasilkan uangnya Cita. Di sini Cita uangnya misalnya dengan C.
yang ditanya, maka jumlah uang budi. Berarti B-nya yang ditanya ya, uang budi berapa. Nah, karena B yang ditanya berarti supaya lebih gampang, yang kita ganti itu di sini nih, di kalimat matematika ini, yang kita ganti itu A-nya berarti. Yang kita munculin B gitu. Jadi A di sini kita ganti dengan 2B. Supaya nanti langsung dapat B sama dengan 2B min 3.000. Atau boleh langsung min 3.000-nya kita tambahin dengan min 3.000. Dapat min 6.000 ya? Iya. Tambah B sama dengan C. Kemudian 2B kita tambahin dia dengan B. 2B tambah B? 3B. 3B. 3B min 6.000 sama dengan C. C. 3B sama dengan C plus 6.000 ya. Nah, maka B-nya berapa? B-nya sama dengan C plus 6.000 Dibagi 3. ya, dibagi 3. Sip. Tapi di pilihan jawaban dibagi masing-masing ya. C dibagi 3 itu kan sama aja kayak 1/3 C. Nah, 6.000 dibagi 3 sama dengan 2.000. 2.000. 2.000 ya. Maka jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya. Ini pelajaran SMP kayaknya ya. Kayaknya bentar lagi, 10 menit sih. Nanti kalau linknya tiba-tiba mati, kayak biasa ya, klik link lagi yang ada di grup. Oke, nomor 10. Harga 1 kg kentang lebih tinggi 8.000 dari harga 1 kg timun. Jadi bisa kita terjemahkan, harga kentang itu katanya harga timun ditambah 8.000 kan ya? Karena lebih tinggi. Kalau lebih rendah berarti dikurang. Karena ini lebih tinggi, maka ditambah. Jika harga 1 kg kentang dan 1 kg timun adalah X, berarti kalau kentang ditambah timun sama dengan X, maka harga 1 kg timun sama dengan, nah ini kayak tadi kan, karena kita ditanyakannya timun, berarti yang kita ganti K-nya. Supaya ada T-nya ini nih, dari keterangan. Jadi, K yang di sini kita ganti dengan T plus 8.000 ditambah T. Sama dengan X. Kemudian, T ditambah T. Jadinya 2. T2 timun ditambah 8.000 sama dengan X. Maka 2T sama dengan X dikurang 8.000 ya, plus pindah jadi minus. Kemudian T-nya kan sama dengan X min 8.000 dibagi 2. Iya, dibagi sama sini 2. Inilah jawabannya yang mana nih? Ya. Ini yang kayak gitu. Lanjut, nomor 11. Harga 1 penghapus 1/3 harga 1 pensil. Ini di soal ini pakai PS nih, penghapus, pensil, terus nanti ada lagi pulpen. Jadi kita misalin X, Y, Z aja deh, supaya gampang. Kalau tadi kan enak ya, beda huruf semua. Harga 1 penghapus 1/3 harga 1 pensil. Jadi X 1/3 dari Y. Kan? Kemudian, harga 2 penghapus dan 2 pensil, berarti 2X ditambah 2 pensil, berarti 2Y, sama dengan harga 1 pulpen. Sama dengan harga 1 pulpen, berarti sama dengan Z. Ya. Ini kayak X ya, Z. Lanjut, jika harga pulpen adalah Rp, oh R, udah dikasih notasi R, berarti kita misalin R aja. Berarti sama dengannya R ya di sini. 2X tambah 2Y sama dengan R. Maka harga 1 penghapus, berarti kita mencari X. Mencari X. Nah,
karena di sini diketahuinya X sama dengan, sedangkan kita ditanyainnya X, berarti yang perlu digantikan Y-nya ya. X-nya nggak usah diganti yang ada di sini. Jadi bentuk yang awal ini kita ubah dulu jadi Y sama dengan. Kalau X sama dengan sepertiga Y, berarti Y sama dengan berapa X? Sepertiga. 3X. 3X, tinggal kita pindahin ke sini kan. Jadi Y sama dengan 3X. Nah, baru deh kita substitusi ke kalimatnya kemudian. Ini kita substitusi ke sini ya. 2X-nya tetap, kemudian 2Y-nya nih 3X. 2 dikali X sama dengan R. 2X ditambah 2 dikali 3X itu 6X. 6X. Sama dengan R. Berarti R-nya sama dengan berapa? 2X tambah 6X? 8X. 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 Nggak usah ditukar deh. 8X sama dengan R. Gitu ya. Jadi X-nya akan sama dengan R R per per 8. Dibagi 8. R bagi 8. Jadi kalau lawannya perkalian itu pembagian gitu ya. Kayak tadi itu lawannya, ini kan pembagian ibarat perkalian. Jadi jawabannya adalah yang B. R per 8. Paham semuanya? Paham, Kak? Paham ya? Nah, ini nih kakak selipin juga soal bahasa Inggris supaya nanti nggak terlalu kaget ya. Jika X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Sama kayak tadi, ini cuma syarat ya. Kita fokus ke yang bagian belakang aja. Ini kakak tulis ulang biar kelihatan jelas. XY per X ditambah XY tambah XY, bentar. Dibagi dengan XY per X. Jadi kita diminta mencari bentuk sederhana sih dari ini. Nah, ini kan perkalian ya, XY perkalian bukan penjumlahan pengurangan. Jadi boleh kita coret X-nya. Yang ini pun yang bawah juga boleh kita coret X-nya. Sehingga sisanya tinggal Y plus XY. Ini kan sisanya tinggal Y. Kemudian di sini tinggal XY. Per yang bawah tinggal Y. Nah, sekarang kan ini penjumlahan nih. Baru nggak boleh langsung coret ini ke sini. Tapi harus dua-duanya. Jadi supaya lebih jelas, kita pisahin aja dulu. Y per Y. Jadi dari sini ke sini. Ditambah dengan XY per Y. Jadi harus masing-masing dibaginya. Y per Y itu 1 ya. Y per Y itu 1. Kemudian XY per Y, Y-nya bisa kita coret. Jadi hasilnya tinggal X. X. Nah, jawabannya 1 per 1 plus X. Enggak deh, bentar. Itu enggak XY per Y ta? Oh iya, ketinggalan. XY per Y. XY per Y. Y. Oh, di soalnya. Oh iya, bener. Salah di awal ya. Sorry. Di sini ya. Jadi yang dicoret Y-nya ya. Jadi ini yang dicoret Y-nya, X-nya masih tetap ada. X, Y, berarti di sini X. Di sini sisanya X. Oh ya. Ya berarti di sininya X ya. Nggak bisa kita coret berarti. Di sini, karena di sini X, berarti X per Y. Gitu kan? Iya. Ya. Nah, berarti X per Y ditambah X. Jawabannya X per Y ditambah B. X yang B. Ya, sip. Salah nulis satu huruf fatal ya ternyata. Lanjut. Nomor 13. Kayak tinggal 1 menit lagi nih. Terkeluarkan.
di expression x kuadrat plus 5x dibagi. Kita lanjut nomor 13. Jadi kalau ada kata-kata reduce, nggak tahu ininya pronunciation-nya, itu sama aja kayak simplify, sama aja kayak sederhanakan, ibaratnya gitu. Sederhanakan. Nah, berarti kalau salah satu cara penyederhanaan di aljabar itu kan ini ya, pemfaktoran. Jadi kita faktorkan masing-masing nih, yang atas dan yang bawah. Yang atas dulu. X kuadrat plus 5x. Kalau kita faktorkan, maka akan menjadi, ini kan x kuadrat. Kemudian ini 5x. Itu sama-sama punya x. Berarti x-nya kita keluarin aja. Sehingga yang dalam kurung, kalau x kuadrat dibagi x, berarti kan tinggal sisa x aja. Ya kan? Kemudian 5x kita bagi dengan x. Itu hasilnya akan menjadi plus 5. Ya, sip. Yang bawah sekarang. Di sini x pangkat 3, di sini min 25x, berarti sama-sama punya x juga kan? X-nya kita keluarkan. X pangkat 3 dibagi x, tinggal X kuadrat. Ya. Kemudian min 25x dibagi x, hasilnya? Min 25. 25, sip. Kemudian apa step selanjutnya? Itu X-nya dicoret. Ya, sip. X-nya dicoret. Sehingga tinggal X plus 5. Nah, yang bawah, karena ada kuadrat nih, berarti bisa kita faktorkan ya. X kuadrat min 25. Cluenya kalau di sini bilangan kuadrat, 25, 4, 81, 49, 9 gitu, berarti pemfaktorannya kan tinggal X dikali X, 25 itu kan 5 kali 5. Tandanya tinggal berlawanan. X plus 5 dan X min 5 gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita coret deh X plus 5-nya. Sehingga sisanya tinggal di atas, kalau udah nggak ada apa-apa lagi, misalkan dia pecahan, berarti 1 ya. 1 per Ya. X min 5. Iya, jawabannya yang D. 1 per X min 5. Kayak gitu. Nomor 14. Masih sama tentang penyederhanaan lagi. Ekspresi X kuadrat plus 2X min 15 per X kuadrat plus 4X min 21. Ekuivalen tuh setara ya, atau sama dengan gitu-gitu. Setara sama dengan. Nah, sama caranya kita faktorkan. X kuadrat plus 2X min 15. Kemudian X kuadrat plus 4X min 21. Kalau kalian udah punya cara pemfaktoran sendiri, nggak apa-apa ya, ini salah satu cara pemfaktoran aja. Kalau kalian udah punya cara yang kalian kuasai, pakai itu aja gitu. Ini cara kakak sih sebenarnya. Nggak, yang diajarin guru kakak dulu. Pertama kan X kuadrat kita pecah jadi X dan X. Gitu kan. Kemudian 15. 15 itu kan 5 dikali 3 ya. Supaya kita dapat plus 2, berarti minusnya ada di angka yang kecil, min 3. Jadi sini X plus 5, X min 3. Baru yang bawah nih, X kuadrat sama kayak tadi, X dan X. Kemudian 21. 21 itu kan 7 dikali 3. Supaya dapat plus 4, kalau kita tambah, berarti kan 4 itu bisa kita dapat dari 7 dikurang 3. Kayak gitu kalau kakak bisa gitu. Kalau kalian udah punya cara sendiri, bebas. Nah, X min 3-nya coret, karena sama. Berarti tinggal X plus 5 per X plus 7 deh. Udah. Jadi pemfaktoran kuadrat ya. Berarti yang C. Oke.
nomor 15. Jika AB per C sama dengan D, dan A kemudian C doubled itu berarti kan dikali 2 ya, dikali double-nya berarti dikali 2. Apa yang akan terjadi dengan D? Apa kira-kira? Ada yang tahu? A, B, C, D, atau E? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau kan awalnya ini ya, AB sama dengan AB per C sama dengan D. Katanya kalau A dan C di double, dikali 2. A-nya berarti jadi 2A. Ini nih, kakak tulis bentuk asalnya dulu. A-nya dikali 2 nih yang atas. Ini dikali 2. Kemudian C-nya katanya dikali 2 juga. Berarti nilai D-nya ngaruh nggak? Enggak. Kalau di atas 2, di bawah 2 kan bisa kita coret 2-nya ya? Boleh dicoret. Sama aja kan ya? Iya, jadi D-nya Ya. sama aja. Maka jawabannya itu yang A. Nilai D itu sama aja. Kalau yang B itu nilai D-nya katanya 2 kali lipat. Kemudian yang ini 4 kali lipat. Terus yang D itu setengahnya. Yang E itu 4 kali lebih kecil. Dia kan sama aja ya, 2-nya bisa kita coret. Kecuali misalkan yang diubahnya itu B sama A. Jadi 2A terus 2B. Baru nih, ini kan ngaruh ya 2 kali 2. Gitu. Jadi karena ini A dan C yang diubah atas bawah gitu ibaratnya. Berarti ya sama aja sih D-nya. Kita coret. Terakhir nih. Cepet juga ya, baru setengah 5. Gak apa, nanti kita lanjut kuisis aja biar kalian langsung latihan. Nah, fungsi M pagar N, di sini ada simbol baru nih pagar, tapi prinsipnya sama kayak yang tadi itu. Karena ini dia punya definisi sendiri, M kuadrat N. Jadi kalau kita punya M pagar N, itu akan sama dengan M kuadrat min N. Yang ditanyakan M pagar N pagar M. Ini masih berupa huruf ya, kalau tadi angka ini masih hurufnya. Tapi prinsipnya sama, kita kerjain yang di dalam kurung dulu. Jadi pertama kita mencari N pagar M. Berarti posisinya kita tuker kan? Jadi jangan terpengaruh sama hurufnya, tapi lihat posisinya. M itu kan di depan. Di sini yang di depan kita kuadratin. Karena di sini N yang di depan, maka N-nya yang kita kuadratin. Kemudian yang belakang tinggal di sini kan N, di sini N, ya udah sama aja, berarti di sini M, di sini pun M. Gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan itu M pagar buka kurung N pagar M, dan kita udah dapet bahwa yang di dalam kurung ini adalah N kuadrat min M. Jadi step selanjutnya kita mencari M pagar N kuadrat min M. Ya tadi template-nya tetap yang ini, yang awal. Yang depan kita kuadratin. M-nya kita kuadratin. Yang depan kita kuadratin berarti M kuadrat. Kemudian dikurang. Kurang dengan N. N-nya itu kan ini. Kalau di soal ini dikurang N kuadrat min M. Gitu ya. Baru deh kita bikin ya, dirapikan M kuadrat min dikali N kuadrat itu kan jadinya min N kuadrat. Kemudian min dikali min jadi plus M. Maka jawabannya adalah yang paling cocok yang C ya. Karena posisi dari M-nya bisa kita taruh tengah, min N-nya ditaruh di belakang. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada nomor yang kurang jelas? Boleh? Waktu kita masih 35 menit saja. Ada yang mau... M-nya kenapa nggak dijumlahin, Kak? M-nya kenapa? Oh, nggak di... Yang terakhir ini. Taruh. Yang ini? Yang ini bukan? Bukan yang atas. Yang mana? Iya, Yang itu sama aja. ini? Karena yang satu kuadrat, yang satu pangkat 1 gitu. Jadi pangkatnya beda. Dia kehitungnya suku yang berbeda, variabel yang beda gitu. Karena kalau di aljabar benar-benar yang X ya sama X kuadrat sama X kuadrat gitu. Nggak boleh ada bedanya. Kecuali perkalian ya. Karena ini penjumlahan, jadinya tetap udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Sih. Ya, walaupun sama-sama M, tapi yang satu pangkat 2, yang satu lagi pangkat 1. Ini kan pangkat 1 ibaratnya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nomor-nomor sebelumnya mungkin ada yang ketinggalan tadi, boleh nomor berapa yang mau dilihat lagi? Nomor 13 tadi. Nomor 12, kemudian nomor 10, 11. Ini tentang kalimat matematika sih ya sebenarnya. Oke, nomor 16. Ini emang agak sedikit tricky karena yang ditanyain juga masih berupa huruf. Dan hurufnya sama lagi, M sama N. Jadi kayak ngejelimet gitu kan. Jadi patokannya, kita lihat posisinya aja. Nah, definisi di awal itu, M pagar N sama dengan M kuadrat min N. Maksudnya bacanya gini aja. Definisinya adalah yang pertama, yang ada di awal nih. Jadi kalau ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama kita kuadratin, jadi M kuadrat. Kemudian dikurang sama yang kedua gitu. Itu ya prinsipnya itu. Jadi kalau ada N pagar M, kan yang pertama jadi N kan di sini. Prinsipnya sama, N-nya kita kuadratin. Karena polanya gitu, template-nya gitu. Baru dikurang dengan yang kedua. Yang kedua di soal ini, itu M. Berarti di sini M. Oh ya, ini didapat dari bentuk soal yang ditanyain, yang di dalam kurung dulu yang kita kerjain. N pagar M. Jelas? Sampai sini dulu, jelas? Yang penting lihat urutannya gitu, urutan huruf awalnya. Kemudian, kalau udah, kan yang ditanyain soal ini ya. Tadi N pagar M kita udah dapet nih hasilnya N kuadrat min M. Yang ini kita udah dapet. Berarti kita akan mencari M pagar ini kan tadi hasilnya N kuadrat min M. Jadi sekarang yang menempati tempat pertama itu si M. Yang keduanya jadi N kuadrat min M. Polanya tetap sama. Lihat yang biru ini nih. Ini kan template yang dikasih soal ya. Kuadratkan yang pertama. Yang pertama di sini M. Berarti M kuadrat. Kemudian dikurang dari sini nih. Dengan yang kedua. Yang kedua itu N kuadrat min M. Berarti dikurang dengan N kuadrat min M. Jangan lupa tanda kurungnya supaya nanti nggak salah tanda gitu. Biasanya suka lupa ngalihin ke sininya nih. Ini kan berubah jadi plus ya. Oke, lanjut dulu. Nah, setelah itu step selanjutnya min kita kalikan ke dalam jadi min N kuadrat. Kemudian min dikali min M jadinya plus M. Maka dapatlah hasil ini. Kan kalau penjumlahan itu berlaku komutatif ya, boleh kita tukar. Jadi min N-nya boleh kita tukar ke belakang, kita taruh ke belakang, M-nya taruh tengah. Gitu. Maka jawabannya adalah yang sebenarnya prinsipnya sama sih, kita lihat letaknya aja, lihat posisinya. Jadi template-nya adalah kan G, ini apa ya disebut ya?
pagar lah, apalah ya biar G apa ya sebetulnya, pokoknya G itulah 2H per G. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah ini, berarti pertama kali yang harus kita cari adalah HG. Ini kan HG-nya. Berarti kalau kita mau mencari HG, sekarang yang di depan itu si H kan? Yang di belakang si G. Template awalnya adalah yang pertama G, yang kedua H. Tapi definisinya H-nya disebut duluan 2H. Jadi H-nya ada di sini. Berarti yang kedua 2 dikali yang kedua gitu kan. Berarti kalau dibentuk ini, yang pertama itu H, yang kedua itu G. Berarti rumusnya jadi 2G per H. Jadi kayak ditukar gitu ibaratnya, 2G per H. Kemudian baru tuh kita mencari secara keseluruhan ini. HG itu kan menghasilkan 2G per H. Berarti di sini kita bisa tulis 2G per H. Apa ya ini simbol apa gitu. Yang itulah ya. H gini kan. Nah, baru berarti sekarang yang menempati posisi pertama adalah 2G per H. Yang kedua adalah H. Template-nya ikut yang awal. 2, sini 2 berarti H-nya itu posisi kedua maksudnya kan. Posisi kedua di sini H. Berarti 2H dibagi dengan G kalau di sini. Berarti dibagi dengan posisi pertama, yaitu 2G per H. Nah, udah kayak gitu berarti kan kalau per itu kan sama kayak pembagian ya. Kalau pembagian itu sama kayak perkalian, tapi ini dibalik. Jadi H per 2G. Terus 2-nya bisa kita coret. 2-nya coret-coret. H-nya dikalikan ke sini. Jadi H kuadrat per G. Inilah jawabannya. Jadi lihat posisinya lagi gitu. 2H terus gitu. Ngerti nggak? Jelas nggak kira-kira? Jadi pertama dapetin ini dulu, kemudian kita ganti yang di sini jadi 2G per H. Gitu. Jadi ujung-ujungnya yang posisi pertama itu 2G per H, posisi kedua itu H. Template-nya maka akan berubah jadi 2 dikali H per 2G per H. 2G per H-nya dari sini. Kemudian pembagian berubah jadi perkalian, tapi dibalik H per 2G, 2-nya coret, H dikali H, H kuadrat per G. Kayak gitu, jelas? Kalau huruf emang agak-agak ngejelimet ya kelihatannya.